Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Nice to meet you. And today we have to continue our it's, related to material. Related to material. In the previous meeting, we have discussed about descriptive text. Yeah. So I need to remind you. I need to review it first. What is descriptive text, and then we can continue to um, next material. Yeah. Okay, wait. Okay, this one. So I just clarify what we have discussed next last week. So today we have descriptive text. Yeah. So in the last in the remaining in the semester, we will discuss about text ya. Jadi sisa di pertemuan berikutnya kita akan lebih banyak membahas tentang jenis-jenis teks. Ya, tentunya dalam konteks masih dalam paragraf ya. Nah, descriptive text ya, describe ya. So you have to describe something, mendeskripsikan. Jadi teks di sini kata kuncinya adalah mendeskripsikan. Ya. Describe menggambarkan, mengimajinasikan sehingga pembaca itu bisa menangkap bisa menangkap apa yang namanya benda yang dimaksud, tempat yang dimaksud ya, atau orang yang dimaksud dan sebagainya ya. Jadi intinya adalah menggambarkan ya. Dan ini sering kita pakai ya di descriptive text ini. Kita sering pakai untuk describe person, place, object ya, atau peristiwa ya in detail ya. And it use sensory and vivid language to help readers imagine the subject clearly ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah sensory ya, and vivid language ya. Sensory and vivid language ya, sensory berarti ada apa sensor apa ini indera ya, ada indera yang dipakai seperti menyentuh ya, warnanya bulat ya, dengan visual ya, warnanya warnanya merah, bentuknya bulat ya. Jadi ada sensori yang ditampilkan dalam bentuk teks ya, sehingga readers ya imagine the subject clearly ya. Sama seperti kalian membayangkan ya, coba kalian bayangkan seperti apa sih menara Eiffel itu ya. Ya tentunya kalian akan membayangkan dengan memperhatikan, kalian akan merecall ya, merecall your memory ya. Saya pernah melihat menara Eiffel itu di televisi, di internet bentuknya adalah seperti ini. Dia seperti kerangka dari besi, terbuat dari besi, dan panjangnya sudah sekian 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 sekian. Tingginya sekian sekian sekian. Nah, itu mencoba memberikan imagine the subject clearly kepada readersnya ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu perhatikan dalam descriptive text ya. Create a picture in the reader's mind and then use descriptive and sensory word ya. Ada sensory wordnya. Ini contoh ya. Ini contoh sensory wordnya ya. Sign, sound, smell, taste, and touch. Ya. Itu rasanya seperti apa, baunya, suaranya, pemandangannya seperti apa, kelihatannya seperti apa. Ya. Dan descriptive text itu secara grammar itu menggunakan present tense ya. Jadi verb menjadi definitif dengan tambahan s atau es ya, atau kalian mengenal dengan istilah verb satu ya, verb one ya, jadi ada verb one. Create clear imagery ya, gambar ya, menciptakan gambar yang jelas ya. Seperti kalian menggambarkan kelas kalian ini ya, kelas kalian bentuknya kotak ya, tempat duduknya terbuat dari kayu yang terdiri dari sebanyak sekian kursi ya. Ada papan, ada LCD, ya, kalian memberikan gambaran itu. Sehingga ketika kalian menuliskan itu, pembaca bisa membayangkan, oh seperti itu ruang kelasnya dan sebagainya. Secara struktur
kalimat ya, secara struktur paragrafnya untuk descriptive text ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah identification and then description. Ya. Identification adalah introduce what is being described. Ya, kita seperti beberapa materi-materi sebelumnya. Jadi identification ini adalah topik sentence-nya. Ya. Jadi topik apa yang bahas, mau bahas apa, mau bahas kelas, mau bahas Runuja, mau bahas Nurul Jadid, mau bahas Python, mau bahas Ranur Segara, mau bahas uh, kantor bupati dan sebagainya. Jadi topiknya itu disebut dengan identification dalam konteks descriptive text. Ya. Lalu susunan berikutnya adalah description ya, ya. Provide details, karakteristik, ya. Supporting sentence. Ya, jadi supporting sentence and concluding sentence-nya itu masuk di konteks description. Ya. Jadi saya ulangi, identification ini adalah topik sentence-nya, description ini adalah supporting and concluding sentence-nya pada konteks uh, descriptive text. Identification, what you want to write, what do you want to write, what do you want to compose, what do you want to describe. Ya. Dari hal sederhana, misalnya kalian ingin menggambarkan pulpen, ya pulpen yang kalian pegang. Kalian bisa lihat mulai dari sensorinya dulu, sensori word. Ya. Kira-kira apa saja yang bisa? Oh ternyata sign, ya kelihatannya, ya kelihatannya warnanya hitam, bentuknya lonjong, ya tintanya berwarna hitam. Nah, itu kan itu bagian deskripsi. Tapi itu nanti dalam bentuk kalimat yang mana di identification-nya kalian ingin membahas tentang pen, ya, your pen. Lalu deskripsinya ya tadi itu mulai dari warna, bentuk, ya karakteristik yang lain itu bisa kalian bentuk dalam sebuah kalimat. Hanya di sini the structure have organized ideas clearly and logically. Ya, jadi harus jelas agar pembaca itu bisa membayangkan. Ya. Ini contoh saja ya. Ini contoh sederhana. Ya. Bagaimana sensori, uh, bagaimana identification, bagaimana description itu ada pada sebuah paragraf. Ya. Kita ingin bahas tentang my garden. Ya. My garden is a small but colorful place behind my house. Ya. Jadi kalian bisa melihat, oh, oke, gardennya kecil tapi berwarna ya. Dan letaknya ada di belakang rumah, tidak di depan rumah. Saya sudah bisa membayangkan itu. It is filled with roses, sunflowers, and lavenders. Ini jenis bunga yang ada di sana. Ada roses, sunflowers, ada lavender. Terus ada birds sing every morning, ya, making the atmosphere peaceful. Ini contoh ya. Sehingga dari paragraf ini kita sudah bisa membayangkan. Oke, letaknya ada di kebunnya dia ada di belakang dan penuh dengan bunga. Ya, harus membayangkan itu. Dan ada burung yang selalu tiap pagi berkicau ya, yang membuat suasana lebih tenang di sana. Nah itu, ya, ini contoh bagaimana sensori detail, ya, create vivid imagery. Ya, kita dia sampaikan. Jadi ada sensori detailnya, ada indera yang dituliskan di sana sehingga pembaca itu bisa membayangkan dengan jelas. Ya. Nah kalau pembaca tidak bisa membayangkan dengan jelas apa yang kalian tuliskan, maka perlu dipertanyakan apakah sensori detailnya sudah dipakai atau belum, ya. Atau mungkin kalimatnya kurang kurang logik ya, tidak jelas. Jadi perlu kalian cek. Oke, itu saja mengenai descriptive text ya. Itu penjelasan descriptive text ya. Lalu berikutnya kita akan berlanjut ya. Kalau tadi teks yang fungsinya adalah untuk mendeskripsikan, ya, describe a thing, describe person, describe place, ya, sebagainya. Nah, kalau yang teks ini, ya, mungkin kalian pernah mendengar terkait dengan narrative text ya. Naratif itu cerita, narrate ya. Kata kerjanya adalah narrate, narrative ya.
Narrative text ya, teks yang isinya adalah bercerita. Ya, semua sih menceritakan, deskriptif juga menceritakan. Lalu apa bedanya? Ya, what's the difference ya, between ya, narrative ya, and descriptive text ya. Kalau descriptive text tadi sudah jelas ya, describe ya, artinya adalah describe. Kalau narrative adalah narrate, jadi bercerita sesuatu yang sudah lewat ya. Kalau descriptive text itu isi teksnya adalah describe sesuai dengan kenyataan dan itu fakta dan terjadi hari ini, makanya saya menggunakan simple present tense ya. Kalau naratif ya, kalau naratif itu adalah menceritakan sesuatu yang sudah terjadi dan ya, chronological events, karakter, setting, and resolution. Ada pemaparan, ada pemaparan, nanti ada setting tempat, ya, setting waktu, ada ada events atau problems yang muncul di situ dan bagaimana problem itu bisa terselesaikan. Kalau descriptive text kan tidak, ya describe, mesti describe saja. Ya. Nah, ini memang lebih lebih secara struktur memang lebih banyak daripada descriptive text. Kalau descriptive text itu hanya ada dua tadi ya, identification and description. Ya. Sedangkan kalau narrative text itu ada 5 ya, satunya itu adalah opsional, bisa ada bisa tidak. Jadi yang pertama adalah orientation. Orientation itu introduces the character and setting, menjelaskan, memperkenalkan karakter dan settingnya. Setting tadi ya, ada tempat, waktu, latar dan sebagainya ya. Seperti nanti contoh ya, contoh. Jadi yang penting karena paham dulu. Jadi introduce the character and setting. Lalu ada complication-nya. Complication itu describe the problems, the conflict ya. Ingat kata kunci problem atau konflik ini bukan seperti bertengkar gitu, tidak seperti itu. Tapi ada beberapa kejadian ya, events ya, event atau fenomenon yang ditampilkan dalam cerita dalam paragraf itu. Ya. Lalu sequence of event, urutannya seperti apa? Explain what happened first, next, and after. Ya. Lalu ada resolution dan bagaimana cerita itu berakhir. Coda ini adalah reorientation dalam konteks narrative text ya, jadi pengulangan kembali gitu. Tapi bisa ada, bisa tidak. Ya. Jadi intinya ada 4 ya. Ada 4 struktur ini: orientation, complication, sequence of event, and resolution. Ya. Saya beri gambaran ya terkait dengan sebelum ke contoh paragrafnya. Tadi pagi, ya, tadi pagi saya berencana untuk mengisi bensin di pom. Tadi pagi saya berencana mengisi bensin di pom. Saya pun berangkat dari rumah sendiri dan di pom, sampai di pom sekitar 15 menit kemudian. Namun apa yang terjadi? Ternyata bensinnya kosong. Pom kebetulan kehabisan stok. Lalu saya pun memilih mengisi uh, dengan Pertamax ya, yang awalnya adalah Pertalite, saya isi dengan Pertamax. Mau tidak mau saya isi dengan Pertamax walaupun harganya lebih mahal daripada Pertalite. Namun itu yang harus saya hadapi, kalau tidak maka motor saya tidak bisa jalan karena kehabisan bensin. Contoh, ada sequence. Yang pertama adalah orientationnya tadi ya, introduces karakter and setting. Tadi pagi, ya, itu orientationnya. Tadi pagi saya di situ adalah karakternya. Lalu complicationnya tadi ya, ada masalah, ternyata mengisi pertalite kosong. Dimulai dari situ. Apa yang saya lakukan? Ketika pertalite kosong, maka saya mengisi pertamax. Jadi urutannya, sequence of events, ya, pertalite ke pertamax. Dan bagaimana cerita itu berakhir ya, mau tidak mau kan isi pertama sehingga sepeda saya bisa bersama. Itu contoh ya, contoh sederhana ya. Tapi kalian bisa kembangkan sendiri bagaimana kalian apa terkait dengan problem yang konflik tadi itu ya. Jadi masalah atau hal tak juga terjadi ya. Misalkan kepleset ya. Oke. Kalau di descriptive text tadi kita menggunakan simple present tense.
Sedangkan untuk di narrative text ini kita menggunakan past tense atau verb 2. Kita bisa cek di kamus seperti apa sih verb 2 atau bagaimana penggunaan verb 2. Intinya semuanya menggunakan verb 2. Seperti when, saw, decided. Ya, jadi ada id-nya untuk yang regular verbs, yang irregular ini bentuknya macam-macam. Kalau ada time connector ya, one day, then, suddenly, finally, ya, in the afternoon, ya, this morning. Kalau ada tambahan adjective dan adverb ya keterangan atau sifat yang bisa dipakai untuk memperkaya ya, memperkaya dari susunan naratifnya. Ini contoh. One rainy afternoon, I was walking home when I heard a small cry from the bushes. Curious, I stepped closer and found a tiny kitten shivering. I picked it up, bought milk, and took it home. My mother was surprised, but let it stay. Since then, the kitten has been part of our family, named Rain. Orientasinya ya, who are the characters in the story? I, dia pakai I. Ya. Lalu where and when, ya, home and rainy. Ya. Where-nya ya di home. When-nya ya ketika rainy afternoon. Ya. What was the complication atau problem? Ya, jadi masalahnya apa? Masalahnya adalah dia menemukan anak kucing yang sangat kurus, ya, tiny kitten shivering yang tadi ya, karena kehujanan. Ya. Lalu bagaimana permasalahan itu selesai, ya, atau berakhir? Ibunya tetap mengatakan tidak apa-apa, let it stay, ya, dipelihara saja, ya, dirawat saja di rumah. Itulah. Contoh bagaimana menganalisa naratif teks. Ya. Oke itu ya. Jadi ini susunannya perlu diingat ya. Berbeda dengan tadi yang naratif, sorry yang deskriptif teks ya. Oke itu nanti kalian bisa praktek ya, susun dan kita akan membahas hasil hasil paragraf kalian. Oke terima kasih dari saya dan jangan lupa untuk selalu praktek dan ketika ada kesulitan bisa sharing dengan teman atau bisa langsung bertanya pada saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.